Anak-anak sekalian, mengawali buku kelima ini, mari kita menyamakan semboyan. Apa itu? Takut akan Tuhan. Karena inilah yang menjadi pusat hidup manusia. Jadi, jikalau kita sudah takut akan Tuhan, sama dengan menghormati Tuhan, maka tidak perlu ada ketakutan yang lain. Aneh juga manusia itu ya, Pak. Hehe, termasuk Ella tentunya. Katanya mengakui kuasa dan kekuatan Tuhan yang paling tinggi. Kenapa masih diliputi bermacam ketakutan? Sama virus yang kecil, takut sama gunung yang besar. Juga takut, tapi sama Tuhan yang suci dan adil. Malah mengabaikan. Bahkan Tuhan mau berfirman, kok dianggap angin lalu. Hari ini kita akan melihat ketakutan calon Raja Israel itu. Apakah dia pantas takut? Mari teman-teman kita simak baik-baik. Shalom anak-anak semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau saat ini Tuhan kembali memberikan kesempatan untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tolonglah Tuhan, supaya ketika kami belajar, kami tundukkan diri kami kepada Tuhan. Sehingga firman-Mu yang kami dengarkan boleh mengubahkan hidup kami untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Pimpinlah jam renungan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan mempunyai cara yang luar biasa untuk Daud boleh lepas dari tangan raja yang bernama Akhis. Bagaimanakah cara Tuhan melepaskan Daud? Akhis menjadi langsung percaya bahwa Daud sedang menjadi orang gila. Sehingga dari mulut Akhis mengatakan, apakah di tempat ini kekurangan orang gila? Dan apakah seorang yang gila patut atau berkenan masuk ke dalam rumahku? Dari perkataan itu maka Daud dilepaskan begitu saja oleh Raja Akhis. Dan Daud segera pindah ke satu tempat yang bernama Goa Adulam. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Daud berada di Goa Adulam, tentunya Daud saat itu adalah seorang diri. Daud merasa kesepian di tempat yang sunyi, tanpa ada teman siapapun. Dan saat itu pun Daud ada di dalam ketakutan, karena sedang dikejar-kejar oleh Saul. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Daud berada di Goa Adulam, kabar ini didengar oleh sanak saudaranya. Maka sanak saudaranya mengajak seluruh anggota keluarganya serta ayah dan ibunya untuk pergi bersama-sama menuju ke Daud yang sedang ada di Goa Adulam. Ini menunjukkan bahwa kebencian Saul kepada Daud itu juga menjadi rasa yang tidak aman bagi keluarga Daud. Atau boleh dibilang bahwa keluarga Daud pun ada di dalam ancaman Saul. Tak lama kemudian, maka juga datanglah begitu banyak orang kepada Daud yang ada di Goa Adulam, yaitu orang-orang yang merasa dipinggirkan oleh orang-orang Israel. Orang-orang ini adalah orang-orang yang merasa dirinya tidak lagi dianggap oleh orang-orang Israel. Termasuk orang-orang yang sakit hatinya, orang-orang yang juga punya banyak piutang. Nah, anak-anak sekalian, jumlah mereka ini tidak sedikit. Jumlah mereka, Alkitab mencatat ada 400 orang. Wah, ini bukan jumlah yang sedikit. Apakah gua itu cukup? Wah, tentunya gua itu tidak bisa menampung sebegitu banyak orang.
Di satu sisi, jumlah orang yang banyak ini menjadi penghiburan buat Daud, karena Daud yang awalnya menjadi orang yang kesepian di tempat yang sunyi, Tuhan kirimkan dengan banyak orang untuk menjadi teman daripada Daud di samping anggota keluarga dan ayahnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini menjadi satu hal yang menghiburkan Daud, tetapi juga merepotkan Daud. Karena Daud sebenarnya ingin bersembunyi untuk tidak didapatkan oleh Saul. Tetapi dengan sebegitu banyak orang, pasti suatu saat akan lebih mudah Daud untuk diketahui oleh Saul. Dan yang kedua, bahwa orang yang banyak ini yang berkumpul kepada Daud, maka Daud bisa dianggap oleh Saul memang adalah pemberontak, dan Daud adalah pimpinan atau kepala dari pemberontakan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, memang Tuhan saat itu sedang menguji Daud. Tuhan sedang membentuk Daud. Tetapi jikalau Tuhan menguji, pasti ada jalan keluar yang terbaik akan diberikan kepada Daud. Ketika menghadapi saat-saat yang sulit seperti ini, maka Daud mempunyai satu pikiran bahwa ayah dan ibunya harus dilindungi. Maka Daud memilih untuk pergi ke tempat yang bernama Mizpah untuk membawa ayah dan ibunya dititipkan kepada Raja Moab. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyebut nama Moab, maka kita harus ingat bahwa Moab ini sebenarnya juga musuh daripada orang-orang Israel. Tetapi bukan musuh bebuyutan. Namun perlu kita ketahui juga sebenarnya Moab ini mempunyai hubungan persaudaraan dengan orang Israel. Kenapa? Karena Moab merupakan keturunan Lot yang merupakan keponakan dari Abraham. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Daud ini menghadap Raja Moab, maka Daud mengatakan, "Aku titipkan ayah dan ibuku ini kepadamu." Raja Moab itu menyambutnya dengan baik. Dan Daud mengatakan, "Aku titip sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Wah, kalau sudah berbicara ini kapan selesainya tidak tahu. Tetapi Tuhan benar-benar ingin Daud tidak tinggal di tempat itu. Maka ada seorang nabi yang bernama Gad, tulisannya G-A-D, mengatakan kepada Daud, "Daud, jangan kamu tinggal di kubu gunung ini. Kamu harus segera meninggalkan dan kamu pergi menuju ke Yehuda." Mendengar perkataan daripada nabi ini, Daud tidak melawan, Daud tidak menolak. Tetapi Daud dengan penuh kesadaran bahwa perkataan seorang nabi itu adalah perkataan yang datangnya daripada Tuhan, maka Daud segera pergi meninggalkan kubu gunung itu dan menuju ke Yehuda. Dan karena Daud dalam keadaan terancam, Daud tidak masuk atau menuju ke dalam kota itu, tetapi Daud masuk ke dalam hutan Keret. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Daud tahu bahwa ketika dia berada di Keret pun, dia tetap ada dalam bahaya ancaman daripada Saul. Tetapi dalam hal ini, Allah memang sedang membentuk dan menguji Daud. Terpujilah Tuhan. Bagaimanakah kisah Daud untuk selanjutnya? Nanti kita ikuti pada pelajaran-pelajaran di hari berikutnya. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih melalui cerita renungan firman Tuhan hari ini. Kami boleh tahu bahwa Tuhan sudah meluputkan Daud dengan begitu ajaib dari tangan Raja Akis. Dan Tuhan boleh memimpin Daud
untuk masuk ke Mispa, dan Tuhan tidak menghendaki untuk Daud tinggal di situ dalam waktu yang panjang. Daud Tuhan pimpin untuk kembali ke Yehuda dan masuk ke hutan Keret. Tuhan, kami tahu itu semua adalah waktu di mana Tuhan percayakan untuk membentuk Daud. Dan kami boleh berterima kasih melalui cerita firman Tuhan ini. Kami boleh mendapatkan teladan daripada Daud ketika mendengar perintah daripada Tuhan melalui Nabi Gad. Daud mau berangkat menuju ke Yehuda seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, ternyata Allah membawa calon Raja Israel itu masuk dalam situasi yang sulit dan berbahaya. Apa tujuannya? Supaya Daud tidak bersandar pada kekuatannya sendiri. Dan nanti kita akan buktikan apakah Allah akan membiarkan Daud sendirian ketika dia kembali ke Yehuda, kepada bangsa pilihan Tuhan sendiri. Ikuti terus kelanjutannya dari 1 Samuel 22 ayat 6-23. Sampai jumpa.